Bukannya kita ke pos 1 nyampenya, malah ke rumah janda. Ada yang begitu ada. Ciinda Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Oke kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui, setiap agama memiliki kitab yang dijadikan pedoman bagi setiap pengikutnya. Agama Buddha memiliki kitab Tripitaka. Agama Hindu memiliki kitab yang namanya Weda. Agama Kristen memiliki kitab yang namanya Injil. Kita ini umat Islam memiliki kitab yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan yang panjang membentang. Al-Quran adalah benteng yang kokoh dari pesona godaan-godaan setan. Setan. Al-Quran adalah penyelamat bagi hidup dan penghidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki kesempurnaan dan keistimewaan dan selalu relevan bagi kehidupan perkembangan zaman. Yoi, udah kayak ustad-ustad ini gue ya. Tapi enggak. Gue masih dalam tahap proses belajar. Dan emang bukan juga sih. Tapi gimana pun juga, kalau kata guru-guru gue. Kalau kata guru-guru gue, ilmu yang kita dapat kan kudu kita amalin tuh ya. Kalau kata Mahfuzat itu gue inget apa pak ya? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang kagak diamalin, yang kagak diamalkan, bagaikan pohon yang kagak ada buahnya. Tuh, begitu. Makanya mumpung lagi social distancing nih, lagi di rumah aja, kita masih knockdown. Lockdown ya? Bang. Hah? Lockdown. Iya. Lo udah diganti? Dari dulu. Nah, banyak sekali keutamaan dan fungsi Al-Quran. Di antaranya sebagai pembeda, sebagai petunjuk, obat, mau'izah atau pelajaran, dan masih banyak yang lainnya. Lu search aja dah tuh di mbah Google, lu ketik keutamaan atau keistimewaan Al-Quran atau fungsi Al-Quran, atau lebih jelasnya lu ngapain? Search di YouTube. Oke. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ini kata Allah nih di dalam Al-Quran, Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penawar bagi penyakit yang berada di dalam dada, juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Jika kita melihat ayat yang di atas, setidaknya ada 4 fungsi atau keutamaan Al-Quran. Yang pertama sebagai mau'izah. Apa itu mau'izah? Yaitu sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita, hambanya. Apa yang dikandungnya berupa ayat-ayat atau nasihat-nasihat untuk memperbaiki akhlak dan amal perbuatan kita. Allah memerintahkan kita untuk menuju jalan kebenaran dan menjauhi keburukan. Tuh, bukan keburikan ya, beda, keburukan. Tentang kabar gembira berupa surga dan tentang ancaman-ancaman di neraka. Yang kedua Terlewat banyak banget. Yang kedua sebagai syifa'ul lima fis sudur ya, obat penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada. Selama ini kita kan kenal hanya penyakit zohir ya, yang kelihatan. Kayak batuk ogrok ya, pilek. Nih kalau orang kampung gue pilek nyebutan modo ya. Modo, apalagi berak-berak, cantengan tuh. Itu penyakit-penyakit yang ya penyakit zohir ya. Tapi ada penyakit yang lebih berbahaya dari itu, yaitu penyakit batin. Di antara penyakit batin yaitu ada ragu terhadap akidah kita sebagai umat Islam. Ada hasud, iri, dengki, menghalalkan semua cara demi kursi. Yoi, kayak siapa itu? Wait, maaf. Jangan ada yang tersinggung. Gue bukan nyindir.
Tapi kalau kagak kesindir ya kebangetan. Penyakit GGM, gelisah, galau, merana, ya nggak? Ini anak-anak muda termasuk gua. Tapi insya Allah teman-teman, kalau misalnya kita baca, kita aplikasikan, kita amalkan isi-isi Al-Quran, penyakit-penyakit tersebut insya Allah akan dapat teratasi dan hilang. Amin. Yang ketiga yaitu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Ya, kalau misalnya apa ya, gua pernah ngikut acara pramuka tuh, kita kan biasa suka mengembara tuh ya. Nah, kalau mengembara itu udah ditentuin tuh pos-posnya tuh. Biasanya pos itu kita kagak dikasih tahu letaknya di mana. Kita cuma dikasih sebuah peta. Aku peta, iya nggak? Nah, pas dikasih peta, kita suruh nyari dewek tuh. Ya nggak boleh belok kanan, nggak boleh belok kiri, lurus, ya nggak? Dan sebagainya. Kita emang kudu itu ngikutin tuh yang namanya peta. Kalau misalnya kita kagak ngikutin peta yang dikasih sama kakak pembina, bukannya kita ke pos 1 nyampenya, malah ke rumah janda. Ada yang begitu, ada. Juga kalau misalnya kita beli barang, contoh beli apa ya? Kipas angin itu. Pasti kan di dalam box kipas angin itu ada buku panduan bagaimana cara menerap kipas angin yang baik dan bener. Bener nggak? Apalagi kalau kita belum bisa nerapnya. Kalau kita ngasal nerap kipas angin lah, bukan jadi kipas angin, kipas ayan. Muternya bukan begini doang nih, rak tuh. Ya enggak? Makanya kita kudu tuh baca yang namanya buku panduan. Nah, itu aja kalau kita nyari pos kudu ngikutin peta. Kalau kita pengen nerap kipas angin kudu lihat buku panduan. Apalagi kita sedang berada di dunia. Ya enggak? Kalau kita kagak ngikutin petanya, kagak ngikutin buku panduannya lah, bakalan ningsal, melengsok alias tersesat dalam kehidupan. Lu ada problem, lu kagak tahu solusinya, itu kan solusi tuh, sumber dari segala sumber, ya enggak? Kita kudu lihat tuh di situ, di Al-Qur'anul Karim. Kalau pengen hati damai, tentram, bahagia dunia akhirat, yuk baca dan aplikasikan nilai-nilai Al-Qur'an. Tapi bahayanya, kalau Al-Quran sudah jauh dari kehidupan umat, hengkang dari hati masyarakat, kosong dari kolbu para pejabat, niscaya penyakit hati akan kumat, hidup bergelimang maksiat, umat akan tersesat, Al-Quran akan melaknat, baik di dunia maupun di akhirat. Betat, biar teh semua. Yang keempat, Al-Quran sebagai rahmat ya. Nah, bayangin teman-teman, kalau misalnya kita udah baca, kita udah aplikasiin, bukan hanya pahala yang kita dapat, tapi kasih sayang Allah yang kita dapetin. Bayangin juga kalau misalnya orang-orang di satu negara mengamalkan, mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Itu rahmat Allah bukan hanya turun perorangan tuh, tapi secara kolektif banyak. Nah, dampak positifnya apa? Negara menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Tuh, kayak gitu, benar nggak? Nah, jadi setidaknya ada 4 keutamaan Al-Quran, fungsi Al-Quran di dalam surah Yunus ini, ayat 57. Yang pertama, sebagai tadi mau'izah pelajaran. Yang kedua, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Yang ketiga, sebagai petunjuk. Yang keempat, sebagai rahmat. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Yuk berproses. Oke kawan-kawan, sebelum gue akhiri, gue minta maaf kalau misalnya ada perkataan gue, penjelasan gue yang salah, yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semua. Kalau ada yang salah, silakan komen di bawah, tolong benerin. Karena lagi-lagi gue masih dalam proses belajar. Oke teman-teman. Dah teman-teman, dari gue itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus bagi diri gue pribadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Indra Remix. Well,